Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh Allah ada dua masalah penting yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang yang pertama gambaran tentang orang-orang jahiliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah baik di Masjid Baitur Rahman maupun di masjid-masjid yang lain. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan Allah berikan istiqamah dalam beramal kepada kita semua. Hadirin berbahagia, marilah kita memulai halaqah maghrib pada kesempatan hari ini. Insyaallah pada malam ini kita akan melihat beberapa ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim di dalam surah Al-Baqarah ayat 278 dan seterusnya. Hadirin berbahagia, dalam ayat ini ada dua isu penting yang disampaikan oleh Allah, ada dua masalah penting yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang yang pertama gambaran tentang orang-orang jahiliyah sebelum Islam, dan juga kemudian gambaran ataupun perintah di dalam ayat selanjutnya tentang bagaimana kita memanage hutang piutang, artinya berkaitan dengan hutang piutang. Di dalam ayat yang pertama hadirin berbahagia, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ayat pertama, Allah yang pertama memerintahkan kepada orang beriman, ittaqullah, pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, dan tinggalkan sisa-sisa daripada riba. Tinggalkan sisa-sisa daripada riba in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, kalau kita melihat penjelasan para ulama di dalam kitab tafsir, di dalam tafsir At-Tabari misalnya, ayat ini hadirin berbahagia yang pertama menggambarkan kepada kita salah satu kebiasaan orang-orang jahiliyah, salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh orang jahiliyah apabila mereka melakukan satu muamalah, yaitu hutang piutang. Ketika mereka memberikan hutang, mengutangkan kepada orang lain, kepada saudaranya,
maka mereka meminta atau mewajibkan ada tambahan ketika dibayar. Nah, ini satu. Sehingga ketika datang firman Allah, ketika Allah menurunkan ayat ini, salah satu di antara perintahnya adalah wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan, artinya apa? Tinggalkan riba. Jadi dikatakan oleh ulama tafsir, penjelasannya begini dan berbahagia, wadharu yakni wada'u ma baqiya minar riba. Artinya tinggalkan. Kalau misalnya dulu ada seorang sahabat, ya, sahabat Nabi, ada seorang yang masuk Islam misalnya, dia punya utang, dia mengutangkan sejumlah uang kepada orang lain, dia telah mewajibkan bagi yang berutang itu untuk menambah setiap kali dia bayar, menambah. Tetapi ketika orang ini masuk Islam, maka perintah di dalam ayat ini adalah kalau kamu beriman, sudah masuk Islam, maka jangan minta tambah lagi. Kalau yang dulu biar berlalu, artinya taubat sekarang, jangan minta tambah. Wadharu ma baqiya minar riba, artinya utruku talaba ma baqiya lakum min fadli ala ru'usi amwalikum allati kanat lakum qabla an turbau 'alaiha. Jadi kalau dulu ketika minta bayar minta lebih, sekarang jangan lagi. Karena di dalam Islam tidak boleh seperti itu. Ini hadirin berbahagia, utang piutang dalam konteks syariat kita, dan ini gambaran tentang bagaimana perilaku orang-orang jahiliyah dulu. Kemudian hadirin berbahagia, ayat selanjutnya tadi kan tentang perintah atau larangan mengambil riba dari utang piutang itu tadi. Nah, selanjutnya ayat yang selanjutnya ayat 279, fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Nah, apabila ketika seseorang masuk Islam tapi tidak mau meninggalkan, artinya masih juga ketika mengut utang dia ambil lebih daripada utang itu, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Apa artinya? Jika kamu melaksanakannya, artinya apa? Masih juga mengambil, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Nah, ini maksudnya kepada Rasulullah. Artinya kalau ada orang telah beriman dalam waktu zaman itu, ya, apabila telah masuk Islam tapi masih ketika menagih hutang ngambil lebih, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Artinya ancaman yang begitu keras dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in tubtum, apabila kamu telah masuk Islam, ketika mengambil atau mengut utang, ya, ketika menagih hutang, ketika dibayar, kamu tidak lagi mengambil lebih, tidak lagi mengambil riba itu tadi. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, maka kamu cukup mengambil pokoknya saja. Kalau misalnya kita mengutangkan kepada orang lain 1 juta, maka yang kita tagih 1 juta, ru'usu amwalikum, pokok daripada harta kita itu tadi. La tazlimuna wa la tuzlamun. Karena ada satu prinsip di dalam Islam, yaitu kamu jangan sampai menzalimi orang lain dan kamu juga jangan sampai dizalimi oleh orang lain. Makanya di dalam Islam ada satu kaidah, la darara wa la dirar. Artinya kita tidak memberikan kemudaratan bagi orang lain pun atau kita pun tidak dimudaratkan oleh orang lain. Itu ada satu kaidah. Hadirin berbahagia. Kemudian ayat selanjutnya itu berbicara tentang hutang piutang. Nah, ini nanti ada beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
tentang bagaimana keutamaan kita memberi utang pada orang lain, tentang bagaimana keutamaan kelebihan ketika seseorang mengutangkan sejumlah uang kepada orang lain. Karena dan berbahagia ketika kita memberi utang, mengutangi kepada orang lain, itu sama dengan kita membantunya. Nah, karena itu ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan dan bahkan menganjurkan untuk memberi utang kepada orang lain apabila orang ini benar-benar membutuhkan bantuan kita. Karena hadirin berbahagia, salah satu hutang piutang itu adalah salah satu jenis muamalah yang paling banyak dipraktekkan oleh manusia sekarang ini. Barangkali hampir semua orang pernah hutang, dari yang paling miskin sampai yang paling kaya raya ngutang juga dia. Kalau orang miskin ngutang untuk hajat hidup sehari-hari, untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau orang kaya ngutang bisnis ya. Orang kaya ngutang bisnis. Itu kalau kita misalnya ke kota-kota besar, Bapak Ibu sekalian, ke kota-kota besar ketika melihat gedung-gedung itu semua dibangun dengan hutang gitu. Tidak dibangun dengan uang sendiri. Semua dibangun dengan hutang. Kita lihat hotel-hotel, gedung-gedung pencakar langit di kota-kota besar. Itu umumnya semuanya bahkan dibangun dengan utang. Jadi pengusaha-pengusaha itu meski sudah kaya raya juga doyan utang. Barangkali kita sering mendengar atau melihat berita misalnya ada yang ngambil uang di bank tiba-tiba menghilang misalnya. Kan ada seperti itu. Hadirin berbahagia, ayat yang selanjutnya ini salah satu bagaimana syariat, bagaimana Islam sangat menganjurkan ketika seseorang pernah mengutangkan sejumlah uang kepada orang lain. Tentunya ketika jatuh tempo ya, misalnya, ini kan orang ini tidak selamanya bisa melunasi hutangnya. Misalnya minta sebulan misalnya, ketika sampai sebulan itu belum tentu ada seperti yang dijanjikan. Memang seperti itu. Dan itu bukan satu aib sebetulnya ya. Memang di dalam Al-Qur'an pun sudah diwanti-wanti seperti itu. Meskipun ketika kita mengutang kepada orang lain itu salah satunya disebutkan kapan bayarnya, itu memang dianjurkan ya. Dalam ayat Al-Quran misalnya disebutkan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, ketika kamu berutang maka sebutkan bayarnya itu kapan, supaya ada satu kejelasan, bebas saja napat mat, kapan dibayar, bulan depan, tahun depan, 2 tahun kemudian, itu disebutkan. Tetapi Al-Quran ini hadirin berbahagia menganjurkan bahwa kita juga harus mempertimbangkan ketika seseorang menagih hutang itu, jangan ketika jatuh tempo semacam harus bayar begitu. Islam tidak menganjurkan seperti itu. Tetapi ada sisi-sisi yang perlu kita pertimbangkan. Ada sisi manusiawinya. Jadi kadang-kala ketika kita tagih, memang orang ini bukan nggak bayar, tapi tidak punya uang, atau punya uang tapi ada satu hajat yang lain yang perlu dia selesaikan. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran yang berbahagia, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ini ayat ini tentang bagaimana etika, bagaimana akhlak seseorang ketika menagih hutang. Jadi tagih hutang pun diatur di dalam agama kita. Sebutkan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika orang yang kita tagih hutangnya itu memang dalam kesulitan, belum ada rezekinya, dzu usrah
fanadhiratun ila maisarah, maka tunggu dia ada kemudahan. Jadi kasih dia waktu. Jika orang ini memang mau bayar. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Bahkan di dalam ayat selanjutnya, ayat ini, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahkan hadirin berbahagia, Allah menekankan lagi, jika seseorang sulit, memang tidak ada daya upaya untuk bayar, maka langkah selanjutnya, akhlak yang paling mulia dari seseorang yang menagih hutang itu adalah memaafkan sama sekali. Dia maafkan saja, ya udah. Misalnya hutang 1 juta, ketika ditagih memang tidak ada uang, tidak ada tidak bisa bayar, tidak ada rezeki dia, maka kita sampaikan, ya udah, kalau ada rezeki bayar setengahnya saja. Ini memang perintah Al-Quran seperti itu. Wa antasaddaqu khairul lakum, sedekahkan saja, in kuntum ta'lamun. Kalau kita tidak mampu menyedekahkan semuanya misalnya, maka setengahnya saja. Dan ini memang dianjurkan di dalam agama kita. Nah, hadirin berbahagia, ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan memang keutamaan orang yang memaafkan orang lain, memaafkan hutangnya. Ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah di dalam Sahih Muslim disebutkan, qala sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yunjiyahu Allahu min kurabi yaumil qiyamati falyunaffas an mu'sirin aw yada' anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk orang yang memberi utang kepada orang lain. Ya, ini hadis ini juga mengandung pengertian bagaimana keutamaan seseorang memberi utang kepada orang lain. Barang siapa yang merasa senang atau barang siapa yang suka untuk diselamatkan oleh Allah dari kesulitan hari kiamat, ya, barang siapa yang suka mendapatkan keselamatan, atau dengan kata lain, barang siapa yang ingin selamat dari huru-hara hari kiamat, dari kesulitan hari kiamat, maka hendaklah ia memberi kelonggaran kepada orang yang berhutang. Beri kelonggaran seperti tadi, hendaknya memberi kelonggaran kepada yang berhutang atau membebaskan sebagian utangnya seperti tadi. Dan berbahagia. Di ayat selanjutnya disebutkan itu, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Artinya, bertakwalah atau takutlah kalian kepada satu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah semuanya. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian bagi kalian akan disempurnakan segala perbuatan, segala kebaikan. Jika kebaikan itu akan diberikan penuh pahalanya oleh Allah. Jika dia melakukan keburukan juga akan diberikan balasan yang penuh, yang setimpal, wahum la yuzlamun, dan mereka sedikit pun tidak dizalimi. Ayat selanjutnya hadirin berbahagia, ini ada 3 perkara bagaimana etika ketika berutang. Yang pertama disebutkan, ini terdapat di dalam satu ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl, dan seterusnya. Barangkali ada 3 pesan, ada 3 hal yang perlu diperhatikan ketika kita bermuamalah dengan yang namanya hutang piutang itu tadi. Yang pertama dan berbahagia, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Yang pertama ditulis. Ketika ada hutang itu ditulis supaya tidak terjadi
salah paham nanti ketika jatuh tempo. Itu ditulis, meskipun sebagian ulama menyebutkan perintah di dalam ayat ini faktubuh ini bukan sebuah kewajiban, tetapi dianjurkan, artinya sunnah ditulis ketika kita mengutangi kepada orang lain, supaya ketika nanti jatuh tempo atau waktu pembayarannya tidak terjadi salah paham, satu pihak tidak mengakui misalnya dan sebagainya. Ini sangat dianjurkan. Kemudian yang selanjutnya adalah menyebutkan jatuh temponya, bayarnya kapan, itu disunahkan untuk menyebutkan. Misalnya bayarnya bulan depan, 2 bulan kemudian, tahun depan, itu disebutkan saja. Ila ajalim musammam faktubu. Kemudian yang selanjutnya itu ada di ayat seterusnya. Itu juga dianjurkan setiap kita berutang, ini biasanya hutang-hutang yang besar, hutang-hutang gede, farihanun maqbudah, itu ada jaminannya. Bahasa sekarang ada boroknya. Misalnya berutang 100 juta misalnya, itu ada sertifikat ya sebagai jaminan saja. Itu juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Supaya apa? Karena apalagi hutangnya hutang gede, hutang besar. Jadi ketika misalnya nanti entah meninggal orangnya, entah tidak sanggup bayar, ada yang dipegang, ada yang berharga untuk untuk diuangkan, sehingga orang yang memberi utang ini juga tidak rugi dia. Itu ada tiga hal yang sangat dianjurkan dalam kaitannya dengan hutang piutang. Hadirin berbahagia, kemudian kita akan membaca beberapa hadis lagi tentang bagaimana keutamaan memberi utang kepada orang lain. Dalam hadis yang selanjutnya adalah disebutkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran ila maisaratin anzarahu Allahu bi dzambihi ila taubatihi wa waqahu min qayhi jahannam wa adhallahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ini keutamaan kedua tentang kelebihan keutamaan orang yang membantu saudaranya dengan memberi utang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberi tempo, memberi tempo kepada saudaranya. Memberi tempo artinya meskipun telah jatuh tempo, ya dia ya udah bulan depan saja atau 2 bulan kemudian saja. Jadi ada kelonggaran-kelonggaran yang ia berikan. Man anzara mu'siran. Barang siapa yang memberi tempo kepada orang yang tengah berada dalam kesulitan untuk bayar utang, anzarahullahu bidzambihi ila taubatihi. Niscaya Allah akan menangguhkan dosanya sampai ia taubat. Artinya apa? Misalnya ada seorang yang memudahkan saudaranya dalam bayar utang. Ketika dia memudahkan saudaranya bayar utang, maka Allah juga akan mengulur. Ketika tadi ada dosa yang dia lakukan, itu Allah tunggu sampai dia taubat. Allah tunggu sampai dia taubat. Ya, barangkali misalnya ada orang yang sedang melakukan dosa-dosa, tiba-tiba Allah buat dia sakit misalnya, tidak sempat dia taubat. Tetapi gara-gara dia memberikan kelonggaran, memberikan toleransi kepada sahabatnya, kepada saudaranya untuk membayar utang, Allah juga mengulur dosanya sampai si fulan ini bertaubat. Sehingga dikatakan di dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa waqahu min qayhi jahannam. Dan Allah menjaganya dari luapan panasnya jahannam. Wa adhallahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Dan si fulan ini juga akan Allah naungkan di bawah naungannya pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah pada hari kiamat. Hadirin berbahagia,
Ada juga satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan atau menyampaikan kepada kita tentang bagaimana keutamaan seseorang memberikan kemudahan bagi yang berutang padanya. Dalam sebuah hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah menyayangi, Allah merahmati orang-orang yang punya tasamuh. Tasamuh itu apa? Toleran. Kalau bahasa kita ya dia baju tahu, begitu. Samhan, toleran kepada 3 orang, pada 3 golongan, 3 orang ya. Yang pertama, idza ba'a, kepada penjual yang toleran. Penjual toleran gimana? Ada orang yang butuh barang itu tapi uangnya nggak cukup. Misalnya, saya nggak cukup uang, ya udah ambil saja. Meskipun kadang-kadang dia jual rugi barang itu. Tapi karena yang atau calon pembeli ini memang butuh barang itu, tapi tidak cukup uang, ya dia katakan ya udah nggak apa-apa, ambil saja. Nah, ini termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, samhan, orang yang sangat toleran ketika menjadi seorang penjual, ketika menjual barangnya. Kemudian wa idza ishtara, juga ketika membeli. Ketika seseorang membeli barang, datang ke pasar pagi-pagi misalnya, dia lihat ada nenek-nenek jualan apa namanya, macam-macam. Ada yang kangkung seikat 3.000, ada 1.000. Dia beli saja, padahal dia tidak butuh barang itu. Tetapi karena melihat penjualnya seperti dia butuh uang, dia beli saja. Ini juga masuk ke dalam hadis Nabi, rahimallah, dirahmati orang ini. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang wa idza qada, orang yang memberikan kemudahan ketika dia tagih hutang. Nah, seperti yang kita bicarakan tadi. Ketika tagih hutang belum ada, ya udah nggak apa-apa, bulan depan saja. Ketika tagih, ya udah nggak apa-apa. Ketika dia lihat misalnya orang ini memang tidak punya kemampuan untuk, ya udah kalau ada kemudahan bayar setengahnya saja. Ya, ini juga termasuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallah. Artinya Allah merahmati orang ini karena perilaku-perilaku tadi, toleran dalam menjual, dalam membeli barang, dan ketika menagih hutang. Dan berbahagia, barangkali inilah kajian maghrib kita, mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر سلطاننا وسلطان المسلمين. اللهم اصلح شأننا وشأن المسلمين. اللهم